Nah sahabat, untuk menuju kampung tersebut saya harus melewati jembatan yang ini kalau menurut saya sih ekstrim sahabatnya. Sekolah Didi ke mana? Tebi tak? Oh, tebi. Kami sekolah berarti anak motor. Papa. Oh, mapa. Berarti angkat teh merenang enjing merenang ya. Jam genep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa kabarnya? Saya doakan semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sahabat, kali ini saya akan mengunjungi ke perkampungan atau pedesaan ya, yang khususnya masih ada di sekitaran Jawa Barat, dan saya akan menuju ke kampung apa deh? Apa lagi saya namanya? Parakan Salak kalau tidak salah ya, sahabat. Tapi ini desanya masih di desa Sukaresmi ya, kecamatan Kadupandak sahabat ya, Kabupaten Cianjur gitu. Tapi mohon maaf sekali kalau ada salah-salah kata ya dalam alamatnya, nanti saya diperjelas lagi di video atau di deskripsinya sahabat ya. Nah sahabat, untuk menuju kampung tersebut saya harus melewati jembatan yang ini kalau menurut saya sih ekstrim sahabat ya, karena jembatan ini terbuat dari bambu sahabatnya, dibikin sesek-sesek seperti ini itu, dan ini mungkin kurang lebih ukurannya 15 meteran lah sahabat ya. Oke, kita bismillahirrahmanirrahim, kita gaskan sahabat ya. Waduh, ngeri-ngeri sedap ya Kang Den. Dan ini kalau tidak salah masih sungainya Sungai Cibala ya, sampai ke sana sahabatnya, luas sekali sungainya ya. Ini sedang berjalan sangat pelan sekali, sangat hati-hati sekali. Saya juga nggak tahu nih ada akses lain atau enggaknya, soalnya ini kampungnya ini cuma ada 3 rumah sahabat ya, jadi cukup lumayan terpencil atau pelosok, dan ya pastinya jauh dari tetangga sahabat. Alhamdulillah, dan ini mungkin salah satu akses jalan ya, yang selalu digunakan para warga sekitar untuk menuju ke kampung yang lainnya. Dan katanya Kang Den paur sahabat, atau ngeri atau takut ya untuk melewati jembatan ini. Karena ekstrim sahabat asli nah iya mah. Masya Allah, tabarakallah. Tuh sahabatnya, kalau di depan saya ini adalah masjid ya. Ini kalau tidak salah kampung Tutugan sahabat ya. Masjidnya indah banget, Masya Allah, tabarakallah ya. Dan viewnya langsung ke pesawahan, ke pemandangan alamnya keren, sangat luar biasa ya. Kita balik lagi ke Kang Den ini ya, lagi meraba-raba mencari perlindungan tangannya. Mantap. Oke sahabat ya, kita akan jalan lagi, kita akan gaskan lagi sahabat. Dan alhamdulillah ya, untuk daerah Cianjur ini mungkin sama dengan ke Sukabumi sahabat ya. Udah 2 hari ini tidak hujan sahabat ya. Jadi ini jalannya sedikit agak kering gitu dibandingkan kalau musim penghujan. Waduh, cukup repot juga pasti jalannya, licin sekali sahabat. Dan di sebelah kiri saya ini adalah sungai yang cukup lumayan besar sahabatnya. Dan di sana tuh, di sana juga ada perkampungan. Kalau tidak salah itu nama kampungnya Kampung Tutugan ya.
atau Mulia Sari sahabat. Insya Allah nanti kita akan liput ke sana sahabatnya untuk melihat suasana pedesaannya sahabatnya. Dan rata-rata memang di sini masih banyak sekali sahabatnya rumah-rumah panggung gitu kan, rumah-rumah Sunda. Jadi alhamdulillah menambah keasrian suasana di kampung tersebut sahabat. Sahabatnya, jalannya ini menanjak sahabat. Dan ini kalau jembatannya bagus sebenarnya bisa masuk motor ke sini sahabat. Dikarenakan jembatannya tadi cukup ekstrim, jadi kata warga pun nggak boleh lah katanya pakai motor, mending disimpan aja. Dan tadi saya nyimpan motor di warga sahabatnya. Masya Allah. Tapi seru sahabatnya kalau jalan-jalan ke perkampungan atau pedesaan seperti ini. Selain udaranya masih asri, sejuk sahabat ya, pokoknya bikin ke jiwa itu adem lah pokoknya. Masya Allah. Oke. Lagi sedang hijau-hijaunya sahabatnya. Ini mungkin kurang lebih ya sekitar 1,5 bulan lah. Dan rata-rata di sini sawahnya sawah teras siring sahabat. Dan di atas juga tuh ada rumah. Ada rumah juga, mungkin kampungnya itu sahabatnya. Saya juga belum tahu. Daripada bikin penasaran ya sahabat, kita langsung jalan lagi, kita gaskan sahabat ya. Semoga video ini bisa mewakili ya untuk sahabat semua yang mungkin rindu akan suasana-suasana pedesaan perkampungan. Masya Allah. Kalau ini perkebunan sayuran, ada cengek sahabat, ada cengek nih tuh. Waduh sahabat, di sini ya airnya sangat melimpah sekali ya. Dan ini air ini salah satu dimanfaatkan ya para petani untuk mengaliri sawah-sawah yang ada di sini sahabat gitu. Dan mungkin ini nih kampungnya sahabat ya. Sebentar lagi saya akan sampai ke kampung Parung Salak tuh sahabat ya. Di sebelah kiri saya ini adalah pemandangan suasana pedesaan, dan memang di sini rata-rata sawahnya sawah-sawah teras siring sahabatnya. Ini lagi sedang hijau-hijaunya padinya sahabat, jadi menambah suasana menjadi lebih syahdu lah pokoknya ya. Jadi saya mendapat informasi dari warga sekitar, dulunya itu kampung Parung Salak ini sangat banyak penduduknya sahabat ya. Karena tidak bisa atau akses jalannya sulit untuk menuju kampung ini sahabat, jadi sebagian warganya ada yang sudah pindah, dan sekarang katanya masih ada, tapi cuma ada 3 rumah sahabat di kampung Parung Salak ini. Masya Allah ya, pemandangan alam yang sangat luar biasa di sini sahabat. Oke. Dan inilah rumah pertama yang saya kunjungi sahabat, dan ini nggak tahu sudah ditinggalkan, nggak tahu ini mungkin ini sudah kosong sahabat ya, sudah tidak ditempati lagi. Ini sudah rusak parah nih sahabat ya. Oke, kita akan lanjut lagi sahabat ke sebelah sana tuh, karena di depan saya juga tuh sih ada rumah-rumah sahabat. Aduh,
Masya Allah. Oh, kesini jalannya bener. Nah, bisa sahabat dengar sendiri ya. Di sini suasananya, suara air, burung. Aduh, masya Allah. Pokoknya masih asri sahabat di sini ya. Ini ada genjer sahabat ya. Genjer. Ini genjer kalau ditumis, waduh, atau diurap ya. Biasanya ini mantap sekali sahabat. Kalau di sini tuh bisa ngambil gratis kayaknya ya. Tapi ke sana sahabat tuh banyak tuh genjer ini. Mujehna sahabat ima di ya dikerecek. Oke sahabat, kita akan lanjut lagi ya di kampung Parung Salak. Insya Allah. Beginilah sahabat kalau aprak-aprakan ke perkampungan pelosok ya. Jalannya, medannya, tapi kalau saya mah happy sahabat karena terbayarkan dengan keindahan alamnya yang sangat indah dan sangat luar biasa ini sahabat. Oke, mungkin ini sahabat ya kampungnya. Insya Allah. Barakallah. Yap. Ini saya melihat di sini cuma ada 2 atau 3 rumah ya. Karena itu mah ini mah tajuk sahabat ya. Dan di sini juga ada domba ya. Domba sahabat. Ini mah sangat terpencil sahabat. Losok ini mah. Insya Allah. Kemarin mah 5 sasi banyak. Gitu do gerbitung cek ngai pokok cakan ini utarani mana. Saya cai. Ngese. Kayak dia mah cai mah agung. Kamarina gangguan irigasi dibelokkan lah kan sana itu di omeh lah di omeh dilareskeun. Berarti kadi mah normal banyak kamari bahasa kalau dari masa sih oge. Kalau do kumaha ge terasa cai irigasi na nya nya. Eta caina di mana Bang? Di gunung mana Bang? Iya, Cibala. Oh, Cibala oge nya. Berarti mah desa nama masih desa Sukaresmi. Nantos kecamatan nantos kacana Kadupanar. Pemiwangan kayak itu mah bah. Eta mah suka negara kene. Kecamatan namanya. Desana masih Cibuha berarti. Cibuha. Cibuha. Muka itu berarti nyengket mah tos Kadupanar banyak. Kami tapi tos 2 dinten kapeng karena kami telepon kan nyengket dekat itu teh. Mampir aja nih tawayan. Abi mah tetiasa motor teh. Itu malah batu terus. upami di dia
Berarti ka warung teh tebihnya banyak. Tapi Tebihnya bah dari rumah. Jadi kapungurna dia teh emang seueur bumi nya banyak. Sabaraha bumi kapungkur bah? Satu acan ngalih di kapungkurna. 8 sampai. 8. Berarti ngalih meureunan 5. Kantun 3 bumi. Masya Allah sahabat ya. Dan sekarang sudah tinggal 3 rumah sahabat ya di kampung Parung Salak ini sahabat. Jadi ini mah masuknya teh desa Sukaresmi nya. Kecamatannya sudah Kadupandak sahabat ya. Kabupatennya Kabupaten Cianjur ini sini. Tapi Masya Allah pemandangannya sahabat di sini tuh. Aduh. Di dia mah bah cocok nate ngaliwat jika nate bah. Ngaliwat sareng hayam kampung gitu tah. Aduh. Kudu diagendakeun bah di dieu mah ya. Insyaallah. Di dia ngaliwat nate teh bah. Cocok. Aduh. Enakeun di dieu mah Aduh, Masya Allah. Sahabat, jadi memang di sini rumahnya cuma ada 3 rumah sahabat ya. Kita akan jalan-jalan ke sebelah sini sahabat ya. Dan itu juga ada rumah tuh di depan saya ya. Oh, rumahnya masih rumah panggung sahabat ya. Dan informasi dari warga ya tadi, dulunya itu ya cukup lumayan banyak ya sahabat ya. Ada 8 sampai 10 rumah, tapi mungkin sebagian sudah pada pindah ya. Jadi sekarang tinggal 3 rumah aja nih sahabat di sini ya, karena memang akses untuk menuju kampung ini cukup lumayan agak sulit juga sahabat. Tadi juga saya melewati ya jembatan sasak bambu untuk menuju ke kampung ini gitu. Jadi cukup lumayan ekstrim perjalanan sahabatnya. Kalau masalah pemandangan di sini tidak bisa diragukan lagi sahabatnya. Pemandangan itu. Masya Allah. Sini ada kandang domba. Udah. Jadi rumahnya tuh yang di atas satu, kalau di atas mah sudah sedikit modern sahabat ya. Depannya sudah ditembok, kalau yang si bapaknya masih panggung sahabat. Ya. Insya Allah. Aduh, ini suasana kampung pelosok sahabat ya. Suasananya masih asri, masih seger sahabat ya udaranya di sini. Jauh dari hiruk pikuk bisiknya kendaraan seperti di perkotaan sahabatnya. Semoga nuansa-nuansa seperti ini bisa terjaga ya sahabat, untuk masa kenang-kenangannya untuk anak cucu kita nanti sahabat. Nah, saya akan mencoba ke rumah sebelah atas sahabat. Rumah ke sebelah atas. Ini mungkin rumah terakhir ya, yang ada di kampung Parung Salak ini sahabat, rumah terakhir ini. Tuh, kalau ini mah sudah sedikit modern sahabat ya, depannya udah di tembok seperti ini, dan di depannya pemandangan langsung pesawahan, sawah-sawah terasiring sahabat.
Aduh, ya Allah, ya Rob. Ini pemandangannya bukan kaleng-kaleng, sahabatnya. Pokoknya suasana seperti itu bikin betah, sahabat. Lu enakeun suasana nak. Masih sekolah teh? Pas teh Oh, sekolah di ka mana Tebi teh? tebih. Oh, Tebi. Iya. Pemi ka sekolah berarti hanya anak motor. Itu Papa. Oh, mapa. Berarti angkat teh meureunana enjing meureunana nya jam genep. jam genep. Ka SD SMP? Bahasa ke sekolah kene mah SD nama kan teh SMP nih. Oh, nya. SD di ka mana? Di Gintung. Oh. So aya sabaraha jam perjalanan ti dia? Itu setengah jam lewat. Sejam lewatnya, cuman jalannya ya, lumayan ya. Jauh. Mau misalkan non namanya teh usum hujan mah nya. Lumayan. Masa di dinten kaserangannya Pak? Kaserang ka kebon. Aduh. di kampung. Di kampung banyak. Bawa serang paling mana Pak? Tebi. Oh iya. Oh, caket. Masyaallah. Jadi memang China tara saatnya banyak. Tara dia. Kieu we meureunana upami pas kamari holodoge nya banyak. Ya. Irigasi. Jadi sahabat di sini ya, kalau misalkan musim kemarau kayak seperti 5 bulan ke belakang nih, si Bapak masih bisa menanam padi sahabat ya. Karena memang di sini airnya mencukupi untuk mengaliri pesawan-pesawan yang ada di sini sahabat. Aduh, Masya Allah. Pamipare pada dia kiatan 3 kali Pak, setahun. Dua Ente. kali ya. 2 kalinya Pak. Oh. 2 kali. Upama di Gerbitu mah tapi kadang kiatan kena 3 kali sih Pak. Kiaten. Kiatan 3 kali teh. Gitu nya meureunana si aliran China ya mencukupi kecuali kamari tah pas basa 5 sasi mah tah mah. Teu aya pisan Iya kan. gitu. Kamali sarurana diganggu dibangun lah. Oh janten ka ieu nya. Kaganggu. Teh mana? Jengket ieu. Iya we eta mah gunung Gunung Belenong. Oh itu Gunung Belenong sahabat namanya ya. Gunung Belenong. Beda bulan gitu. Benar bulat banyak kayak itu tah. Iya insyaallah teman. Dan memang kampung ini posisinya sahabat ada di bawah bukit nih, ada di bawah perbukitan dan ada sekarang tinggal 3 rumah sahabat ya di sini. Insyaallah termasuk rumah si bapak ini sahabat. Itu. Tapi itu ayah kene buminya Pak di luar Pak. Aya tempat bumi. Oh itu teh. Semoga video ini bisa mewakili untuk sahabat semua yang mungkin rindu akan suasana-suasana pedesaan di perkampungan ya. Tetap dukung terus channel vlog Kampung Pasisian agar saya bisa lagi ya mengeksplor kampung-kampung pelosok ya, khususnya yang ada di Provinsi Jawa Barat. Oke sahabat, saya Dede Ramadan dan Kang Deni undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.